Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali bertemu di channel Hikmah Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan kisah taubatnya seorang pezina. Sahabat beriman, Allah berkata, sebaik-baik manusia ialah ia menyadari kesalahan dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Dan kelak Allah akan menempatkan dirinya pada tempat yang tinggi dan akan menaikkan derajat. Sebelum lanjut, sahabat beriman jangan lupa untuk subscribe video ini, like, komen, dan bagikan agar manfaat bagi kita semua. Imam Muslim dalam sahihnya dan juga para perawi kitab sunnah telah meriwayatkan sebuah kisah taubat yang paling mengagumkan yang diketahui oleh manusia. Pada masa Rasulullah SAW, pada suatu waktu, suatu hari Rasulullah tengah duduk dalam masjid, sementara para sahabat beliau duduk mengitari beliau. Baginda Rasulullah SAW sedang mengajari, mendidik, dan mensucikan hati para sahabat. Majelis tersebut dipenuhi para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk dalam masjid. Kemudian Rasul pun diam, begitu juga dengan para sahabat yang lain. Wanita itu menghadap Rasul dengan perlahan. Ia berjalan dengan gemetar dan takut. Ia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia ia lupakan. Ia melupakan aib dan keburukan. Ia tidak takut pada manusia atau mata manusia dan apa yang ada yang akan dikatakan manusia untuknya. Sampailah ia di hadapan Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan maksiat. Maksiat itu yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku," ujarnya. Sahabat beriman, mungkin kita bertanya-tanya, apa yang kemudian yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita itu? Tidak sama sekali, sahabat beriman. Bahkan wajah beliau memerah dan hampir-hampir meneteskan air mata darah. Lalu beliau menoleh ke kiri dan ke kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah SAW berusaha agar wanita itu mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, yaitu wanita yang keimanannya telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi pun bersabda padanya, "Pergilah hingga engkau melahirkan." Berlalulah bulan demi bulan, ia mengandung putranya selama 9 bulan, sampai tibanya masa kelahiran. Maka pada hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, ya Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut, sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui anak tersebut bila ibunya mati?
Dan siapakah yang akan mengurusi keperluannya jika hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Rasul pun berkata, "Pulanglah, susuilah anakmu. Jika engkau telah menyapihnya, maka kembalilah kepadaku." Sahabat beriman, seiring waktu 3 tahun telah berlalu, wanita itu datang lagi kepada Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menyapihnya, maka sucikanlah aku." Wanita dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? Imannya begitu teguh akan Allah. Lalu Nabi mengambil anaknya, seakan beliau telah membelah hati wanita tersebut dan dari kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadilan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Lalu Nabi bersabda, "Siapa saja yang mau mengurusi anak ini, maka ia adalah temanku di surga kelak." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita itu dirajam. Dalam sebuah riwayat, ketika beliau mensolatinya, maka Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, Anda telah mensolatinya, padahal ia telah berzina." Maka Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya dia telah bertobat dengan satu tobat, dan seandainya tobat wanita itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka tobatnya akan mencukupi. Apakah engkau ada mendapati sebuah tobat yang lebih utama daripada pengorbanan dirinya untuk Allah?" Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Ya, sahabat beriman, dia telah berbuat dosa, akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah tegak pada hatinya pada pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sahabat beriman, sesungguhnya ini adalah tobat sejati, wahai hamba-hamba Allah. Dan inilah yang disebut taubat nasuha. Inilah taubat nasuha. Sahabat beriman, semoga menjadi iktibar bagi kita semua. Janganlah kita memandang seseorang karena dosa yang ia lakukan, tetapi lihatlah bagaimana ia melakukan taubat atas dosa tersebut. Rencana Allah mungkin yang terbaik bagi kita. Kita hanya berikhtiar untuk selalu kembali ke jalan yang benar. Hanya sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.